بالمصطفى بلغ رسولنا واغفر لنا وقنا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم من أقول سواك عند حضور الحادث العالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمتك في حين يقسمها تجعل حسب العرش يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatidz, para hujjah, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutkan bacaan tafsir kita بسندنا متصل إلى الإمام المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من رضي عمل قوم فهو منهم ومن كثر سواد قوم فهو منهم لبئس ما كانوا يفعلون أي أقسم لبئس ما كانوا يفعلونه فعلهم هذا وهو ترك الإصرار على منكر فعلوه وترك النهي عنه. Ini masih menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan al-muwalat lil kufar, pembelaan terhadap kekufuran atau persetujuan terhadap kemaksiatan. Ulama menyatakan bahwasanya
ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan kekufuran adalah bentuk kekufuran. Kita ridha orang menyembah berhala, seakan-akan kita juga menyembah berhala. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha kepada kekufuran, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, itu adalah bentuk kekufuran. Ada orang ngomong nistain agama, kemudian kita setuju, walaupun bukan kita yang ngomong, tapi sekedar meridhoinya, sekedar menyetujuinya, itu sudah masuk kategori kekufuran waliyazbillah. Bahkan di dalam ungkapan lain dikatakan naqilul kufri kufrun. Menukil perkataan kufur itu juga bentuk kekufuran. Ada orang ngomong yang kita tahu ini omongan kufur, omongan riddah, omongan yang bisa menyebabkan seseorang murtad. Kemudian kita nukil, kita sampaikan. Nah, bukan dalam konteks untuk menjelaskan kesesatannya atau untuk menjelaskan kekufurannya, tapi kita ngulangin, kita ngikutin, kita nyontoin apa yang dia katakan, walaupun asalnya bukan omongan kita, tapi omongan orang. Tapi omongan itu kita sadar adalah bentuk kekufuran. Misalkan ada perkataan orang komunis, kemudian kita sampaikan, bukan dalam rangka membantah, bukan dalam rangka menjelaskan kesesatannya, tapi justru kita yang menyebarluaskannya atau kita yang menyampaikan dan mengulang kembali ucapannya. Itu sudah masuk kategori kufrun waliyazbillah. Naqilul kufri kufrun, kemudian ar-ridha bil kufri kufrun. Ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Ridha dengan dosa itu juga adalah dosa. Ini hadis Nabi SAW menjelaskan tentang 4 orang. Yang 2 orang pertama mendapatkan pahala yang sama, yang 2 orang kedua mendapatkan dosa yang sama. Yang dapat pahala sama orang yang punya rezeki kemudian dia belanjakan rezekinya itu di jalan Allah. Yang kedua, yang senang dan berharap, ya Rabb, seandainya Engkau berikan kepadaku seperti yang Kau berikan kepadanya, niscaya aku akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Nabi mengatakan orang itu pahalanya sama, 2 orang itu pahalanya sama. 2 orang yang kedua punya rezeki kemudian digunakan buat maksiat. Orang yang kedua, ya Allah, seandainya Engkau berikan aku rezeki seperti dia, niscaya saya akan melakukan seperti yang dia lakukan. Orang ini dua-duanya sama-sama berdosa. Kalau yang pertama berdosa karena memang dia melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Kalau yang kedua berangan-angan, bercita-cita. Nah, banyak hal yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya. Orang nikah nyebut mahar, belum dibayar, belum dilunasin, tapi dia niat bahwasanya dia tidak bakal memberikan mahar itu kepada istrinya. Nanti kalau sudah jadi suami istri, apa iya istri saya minta, apa iya istri saya nuntut, kan udah jadi pasangan, kan udah jadi suami istri, itu dihukumi zina waliyazbillah. Sama seperti orang ngutang tidak niat bayar, dihitungin rampok, dihitungin mencuri, ya. Dia ngutang niat tidak melunasi utangnya itu dari awal, walaupun seperak 2 perak, dipinjam di Jeban, dia niat mau bayar cobaan ini gitu kan. Ya, mendingan jelas-jelas gue minta, jelas tuh minta. Tapi kalau redaksinya minjem, ya, itu dihitung utang. Dan kalau memang dari awal dia niat tidak melunasinya, maka dihitung dia sebagai pencuri. Yang tadi dihitung sebagai pezina. Itu dihukum karena niatnya. Nah, kalau suami istri berhubungan tiap waktu, tapi dihukumi berzina, kayak apa itu dosanya? Ya, kalau orang yang berzina dengan pezina, dia tahu bahwa yang dilakukan ini dosa,
dia bakal taubat mungkin suatu saat. Tapi kalau yang ini mungkin nggak dianggap dosa. Apa namanya, harta milik bini sendiri, istrinya nggak ada kata meridhoi atau nggak ada kata menghalalkan. Istrinya merasa mungkin dia belum punya duit, mungkin, tapi lakinya memang niat kagak mau melunasin itu. Nah, ini yang bahaya, dihitung sebagai pezina waliyadzubillah. Nah, begitulah juga dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang notabene mereka itu ahlul kitab, seharusnya lebih dekat dengan Islam, tapi justru mereka lebih dekat dengan orang-orang kafir Quraisy, menjadikan orang Islam sebagai musuh bersama, the common enemy gitu, the common enemy, musuh bersama. Orang Yahudi nyampur sama orang-orang Quraisy, dibantu lagi dengan orang-orang Badawi, Arab Badawi, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, yang memang kekufurannya level tinggi, itu orang-orang kafir atau orang-orang Arab Badawi. Ini yang dijelaskan di sini dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man radiya amala qaumin fahuwa minhum." Siapa yang ridha dengan perbuatan satu kaum, maka ia termasuk golongan kaum yang melakukan perbuatan itu. Kalau baik, dia kecipratan kebaikannya. Kalau jahat, dia juga kecipratan kejahatannya. Ini menceritakan tentang ashabus sabat. Ashabus sabat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, yang melakukan pelanggaran atas kesucian hari Sabtu. Mereka tetap beraktivitas nyari ikan di hari Sabtu. Yang kedua, yang tidak melakukan tapi meridhoinya, tapi nggak peduli dengan mereka tuh. Dah yarin, yang penting dia, gua kagak gitu ya. Ini 2 kelompok ini disatukan. Yang dipisahkan hanya kelompok yang ketiga, yang mengingkari, yang memperingatkan, yang tidak meridhoi apa yang mereka lakukan. Nggak boleh nih, dosa nih, termurka Allah. Karena Allah turunkan azab, jangan. Nah, intinya mereka mengingatkan, memperingatkan. Tapi yang 2 kelompok ini, ketika Allah kutuk mereka, kelompok yang kedua ngikut kepada kelompok yang pertama, sama-sama dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagian ulama menjelaskan kutukan kepada Bani Israel ketika mereka menjadi umat Nabiullah Musa alaihissalam yang berafiliasi dengan Yahudi, Allah kutuk menjadi kera. Kemudian Bani Israel dari umat Sayyidina Isa alaihissalam yang tetap maksiat setelah Allah turunkan hidangan dari langit, Allah kutuk jadi kera dan babi. Ini kutukan Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sebut kemarin sebagai maskhun. Ada 3 jenis azab, ada qazfun, ada maskhun, kemudian ada khasbun. Khasbun ditenggelamkan ke dalam perut bumi, khasbun dirajam dengan batu, kemudian maskhun dirubah wajahnya menjadi rupa binatang. Ini hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang ridha dengan amalan atau dengan perbuatan satu kaum, maka sungguh ia termasuk dalam golongan kaum itu. Bahkan dalam hadis yang lain, jika terjadi pembunuhan di satu negeri, kemudian orang yang ada di negeri lain ridha dengan pembunuhan itu, maka dia dapat dosanya. Nah, ada pembunuhan di kampung orang, bahkan di negeri orang, dia tahu, dia dengar, dan itu pembunuhan secara zalim, kemudian dia senang, dia ridha, dia dukung, dosanya sama dengan yang melakukan pembunuhan. Ya, makanya ini di antara dosa yang mungkin banyak dilakukan tapi jarang disadari. Ya, kadang-kadang bahasanya kita seperti ingin berlepas diri, padahal tidak boleh Muslim berlepas diri. Kalau itu kebaikan, kita support, kita dukung, walaupun dalam bentuk doa. Kalau itu dosa, kita ingkari, walaupun
hanya di dalam hati, yang itu Nabi sebut sebagai ad'aful iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fa dzalika ad'aful iman. Nah, kalau mengingkari dengan hati Nabi sebut sebagai ad'aful iman, di bawahnya apalagi? Kagak ada lagi di bawahnya itu. Ya. Urutan yang pertama, rubah dengan tanganmu kalau memang kamu punya kekuasaan. Rubah dengan lisanmu kalau omonganmu itu punya kekuatan. Nasihati orang sama atau tokoh masyarakat. Kalau tidak bisa, ya, maka hendaklah dia rubah dengan hatinya. Ada pengingkaran di hati terhadap apa yang dilakukan oleh orang, itu minimal itu. Kalau yang itu saja tidak dilakukan, hadis Jibril alaihi salam, Allah utus Jibril untuk membinasakan satu kaum. Yang ketika Jibril datang ke kaum itu, ternyata ada orang soleh di kampung itu. Dikatakan, ya Rabb, inna fihim rajulun saleh. Ya Allah, di kampung itu ada orang soleh. Bagaimana aku azab mereka atau aku timpakan azab kepada mereka? Allah menjawab, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, ibda' fihi fa inna qalbahu la yataharrak fiyya syai'un. Mulailah azab itu dengannya, karena hatinya tidak pernah tergetar melihat dosa yang ada di dekatnya. Fa inna qalbahu la yataharrak, hatinya enggak pernah tersentuh, ya, enggak pernah mengingkari kemungkaran yang terjadi. Walaupun adab mulai dari dia tuh, dia tahu, dia sadar, dia mengerti, tapi sekedar tergerak atau sekedar enggak senang, enggak suka dengan kemungkaran aja enggak. Di bahasa hadis, Allah Maha Pencemburu. Nah, kata Nabi SAW, inni la aghar wa anna Allah aghyaru minni, sesungguhnya aku cemburu dan Allah lebih cemburu daripada aku. Wa ghairatullah an tuntahak hurumatuh, dan cemburunya Allah ketika dilanggar hukum-hukumnya. Termasuk cemburu kalau kita diam aja. Ibarat bini kita digodain orang, ya, kawan kita diam aja, marah kita. Kalau kita nggak ada, diam aja. Ini gambaran itu, logika manusianya begitu. Ente kan kenal aneh, ente kan tahu nih bini aneh, digodain orang ente diam aja gitu. Ini tahu nih hukum kamu, ente lihat, bahkan ente mampu untuk merubahnya, tapi ente diam aja tuh. Nabi sebut Allah Maha Pencemburu. Wa ghairatullah an tuntahak hurumat, cemburunya Allah ketika dilanggar hukum hakamnya, kemudian orang diam aja itu, ya, gak reaksi, apalagi nyari aman, ya. Nah, minimal kita ingkari dengan hati. Qala, ini hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Lanjutan hadis, wa man kassara sawada qaumin fahuwa minhum. Ya, mungkin ini hadis buzzer dari zaman Nabi, udah ada hadis namanya hadis buzzer. Hadis apa? Influencer. Hadis buzzer, man kassara sawada qaumin. Sesiapa yang terlibat untuk memperbanyak satu komunitas, ada komunitas nih, dia ikut bergabung supaya makin besar komunitas itu. Bahwa jalan kaki baris sama jalan kaki itu seumpama ruh begitu. Yang baik akan bergabung dengan rohnya orang-orang yang baik. Yang buruk akan bergabung dengan rohnya orang-orang yang buruk. Akan digambarkan, sering kita ceritakan, kalau ada satu majelis ada 100 orang. Di majelis itu 100 orang, 99-nya orang munafik. Cuma satu saja orang beriman. Lalu masuk orang beriman, maka dia akan duduk pas di samping yang orang beriman. Padahal yang orang beriman cuma satu. Dan dia nggak tahu mana munafik, mana beriman. Tapi rohnya menuntun dia untuk duduk di samping orang yang semakom dengan dia. Orang Arab mengatakan at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung bakal berkoloni dengan yang sejenis. Burung gereja yang burung gereja. Alim itu burung gereja burung parkit, enggak. Burung gereja burung gereja. Al-arwah junudun mujannada. Ya. Nah, ini
rangkaian hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, man kassara sawada qaumin, siapa yang memperbanyak satu komunitas, bergabung dengan mereka, ikut dengan mereka, fahuwa minhum, maka ia tergolong bersama dengan mereka. Nah, adapun kasar di sini memang andil, memang terlibat, memang bergabung. Kan kadang-kadang walaupun nggak ada perannya, tim sorak doang gitu kan, tapi karena banyak orang jadi ngeri juga ya. Nah, banyaknya ini karena keterlibatan kita atau karena bergabungnya kita, walaupun kita nggak ngapa-ngapain, tim sorak doang, woi woi woi, teriak-teriak. Tapi kan orang ngeliat jadi serem, kenapa? So, karena banyaknya, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Maka pantas sekali Nabi katakan fahuwa minhum, dia termasuk dalam kelompok mereka. Ini hadis Bazar di akhir zaman. Nabi SAW seakan-akan sudah membackup nih umat untuk tidak jatuh dalam kesalahan, dalam dosa dan kemaksiatan. Termasuk ini memperbanyak komunitas orang-orang jahat. Nah, karena kejahatan itu lemah, dia selalu mencari kekuatan. Dia paksa orang untuk gabung, dia iming-imingi orang untuk ikut bersama, karena lemah mereka. Kebaikan walaupun satu orang kuat, mau diancam, mau diintimidasi, mau di ini, mau itu, nggak masalah, dia sendirian pun juga dilakukan itu. Tapi kalau keburukan, kejahatan, lemah, maka selalu mencari pengikut, walaupun dengan cara mengancam, walaupun dengan cara mengiming-imingi dengan materi itu. Nah, takut sama orang baik, walaupun sedikit takut. Mereka banyak, tapi yang banyak itu justru takut. Selalu mencari pendukungnya. Qala labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Bisa dilawannya nikmah, fa ni'ma ajrul amilin, betapa nikmatnya, betapa indahnya balasan orang-orang yang beramal. Sebaliknya, labisa, betapa buruknya, ada nikmal malus saleh fi yadir rajuli saleh, sebaik-baik harta yang baik di tangan orang baik. Di tangan orang baik harta jadi apa? Ya, bisa jadi masjid, bisa jadi pondok pesantren, bisa menafkahi orang miskin, bisa membantu pengobatan orang sakit. Itu di tangan orang baik. Sehingga Nabi sebut sebaik-baik harta baik di tangan orang yang baik. Ni'mal malus saleh fi yadir rajuli saleh. Lawannya bisa ma kanu yaf'alun, betapa buruk apa yang telah mereka lakukan. Yang seharusnya mereka ahlul kitab gabung dengan yang juga ahlul kitab. Orang Yahudi ahlul kitab, Nasrani ahlul kitab, Islam juga ahlul kitab. Kan seharusnya mereka gabung, seharusnya mereka support, ya. Bahasa Jepangnya saudara tua, ya. Ini mereka duluan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Duluan dengan nabinya, duluan dengan syariatnya. Datang nih adik kecilnya nih Islam, ya. Akidahnya sama, Tuhannya sama, cuma beda syariat untuk mengkondisikan keadaan dan situasi. Seharusnya disupport, seharusnya didukung, seharusnya bersatu melawan para penyembah berhala. Kan orang-orang Quraisy penyembah berhala ketika itu. Nah, tapi justru mereka bergabung dengan orang-orang Quraisy, justru menjadikan Islam musuh bersama. Maka Allah nyatakan labisa ma kanu yaf'alun, betapa buruk apa yang telah mereka perbuat. Ay aqsimu, maksudnya Allah bersumpah, labisa ma kanu yaf'alunahu fi'lahum, betapa buruk yang melakukan seperti apa yang mereka lakukan itu. Wa huwa, apa yang mereka lakukan, tarkul israr ala munkarin fa'alu, tidak meninggalkan kemunkaran yang sudah mereka lakukan, ya. Jadi mereka melanggar kesucian hari Sabtu, ya, dengan mencari ikan di hari Sabtu, dan itu tidak mereka tinggalkan walaupun sudah diperingatkan, walaupun sudah diancam, ya, baik oleh nabinya ataupun oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua, umatnya Nabiullah Isa alaihissalam ketika minta diturunkan hidangan, anzil alaina ma'idatan minas sama',
tolong turunkan hidangan dari langit. Pokoknya kalau engkau melakukan itu, niscaya kami akan beriman dengan sebenar-benar iman. Tapi ketika hidangan itu diturunkan, mereka kufur. Padahal hidangan dari langit Allah sudah turunkan kepada mereka. Nah, sehingga Allah katakan ini buruk sekali apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu tarkul israr ala munkarin fa'alu. Mereka meninggalkan israr ala munkarin. Artinya terus-terusan melakukan kemunkaran, nggak berhenti-berhenti walaupun sudah diancam, walaupun sudah diingatkan. Yang kedua, wa tarkin nahi anhu, dan meninggalkan nahi munkar. Ya. Yang seharusnya mereka nahi munkar, tapi nahi munkar mereka tinggalkan. Ya. Ini bukan perkara baik, ini perkara buruk. Kalau perkara baik, ajak orang untuk ikut dalam kebaikan. Kalau perkara buruk, larang orang dari terjerumus kepada keburukan. Ini mereka diamin aja. Nah, sehingga yang mendiamkan kemunkaran juga ikut merasakan hukuman. Nabi sebut dalam hadis, as-sakit 'anil munkar syaitanun akhras. Yang mendiamkan kemunkaran padahal dia mampu mengingkari, padahal dia mampu mencegah, itu adalah setan bisu, setan gagu. Setan aja udah jelek, apalagi gagu. Syaitan akhras. Nah, ini sifat yang disifatkan oleh Nabi SAW kepada orang yang mendiamkan kemunkaran. Tara kasiran minhum ay tubsiru kasiran min ahlil kitab. Tara kasiran minhum, engkau melihat dan masih engkau lihat, engkau menyaksikan dan masih terus akan menyaksikan. Kasiran minhum, mayoritas mereka ay orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Dan ini masih berbicara tentang Yahudi Nasrani. Aitum siru kasiran min ahlil kitab, engkau akan melihat mayoritas ahlul kitab Ka'b bin al-Ashraf, seperti Ka'b bin al-Ashraf. Ini pendeta Yahudi yang telah lalu kita ceritakan sebagian biografinya, yang dia terbunuh oleh seorang sahabat Nabi SAW. Dia punya 2 orang penyanyi, 2 orang budak, 2 orang hamba sahaya perempuan yang tiap hari tugasnya nyanyi syair-syair yang menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Itu aja kerjaannya nyanyi tiap hari, itu orang dengar, orang tonton, orang lihat. Itu Ka'b bin al-Ashraf yang kemudian oleh sahabat Nabi SAW Muhammad bin Maslamah dibunuh. Ya, dibunuh dengan cara yang luar biasa. Jadi kalau sekarang kita sebut dengan operasi intelijen. Ya, mati di istananya, di tengah-tengah keluarganya. Padahal ketika itu tokoh-tokoh Yahudi itu rumah mereka dalam bentuk benteng, berlapis-lapis penjagaannya. Tapi karena sahabat Nabi ini dahulunya saat dia masih dalam keadaan musyrik, dia bersekutu dengan Ka'b bin al-Ashraf, kawan dekat. Ketika dia masuk Islam, Ka'b bin al-Ashraf belum tahu, belum nggak sadar dia sudah masuk Islam. Maka ketika Nabi SAW mengeluhkan apa yang dilakukan oleh Ka'ab dengan pembantu-pembantunya ini, orang ini, sahabat ini minta izin, ya Rasulullah, berikan saya tugas untuk membunuhnya. Dirancang sama dia tuh skenario-nya, sampai kemudian dia bisa nitipin senjata di rumah Ka'ab, di istananya Ka'ab, ya, seraya menipu Ka'ab nih, saya lagi ada masalah dengan kaum saya, jadi saya mau titipin senjata di sini. Oh silakan, kawan akrab, kawan dekat. Padahal semata dia balik lagi malam itu, kemudian mengambil senjatanya untuk kemudian menggorok Ka'b bin Ashraf di dalam istananya atau di dalam bentengnya tadi. Nah, selesai tugas, selesai misi, dia pulang menjumpai Rasulullah SAW. Artinya nggak tertangkap, nggak dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tapi berhasil membunuh Ka'b bin al-Ashraf. Ini jangan terkecoh dengan nama Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini seorang penyair yang memuji Rasulullah SAW. Ka'b bin al-Ashraf
yang mencaci maki, yang mencela Rasulullah SAW. Ka'ab bin Zuhair itu yang kemudian dikasih hadiah burdah oleh Nabi SAW karena pujiannya. Sehingga istilah burdah itu pertama kali buat beliau. Kemudian berlanjut kepada Al-Imam Al-Busiri menjadi burdah. Kalau Ka'ab tadi bin Zuhair itu burdahnya Nabi hadiahkan saat Nabi hidup, ya. Bukan dalam mimpi nih, langsung Nabi hadiahkan burdahnya. Nah, sedangkan Al-Imam Al-Busiri itu beliau terima itu di dalam mimpi, ya. Jadi mimpi sudah menggubah syair-syair pujian untuk Rasulullah SAW, kemudian beliau sakit. Saat sakit mimpi berjumpa Nabi SAW, kemudian Rasul katakan, bacalah syair-syair yang telah engkau tulis itu. Kemudian dibaca sampai kepada perkataannya, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Dia diam, kemudian nggak bisa ngelanjutin, apaan lagi lanjutannya itu. Nabi kemudian yang melanjutkan, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Puncak pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW adalah beliau seorang manusia. Terus apa? Berhenti. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan beliau adalah seindah-indah makhluk karakternya, seindah-indah makhluk akhlaknya. Jangan berhenti manusia biasa. Al-Quran juga nggak berhenti di situ. Ya. Nah, Al-Quran nggak berhenti bahwasanya Nabi SAW basyarun, tapi Allah lanjutkan yuha ilai, Allah wahyukan kepadaku. Itu yang membedakan kita dengan Nabi. Nabi manusia, kita manusia, tapi Nabi dapat wahyu, kita kagak. Tetap ada bedanya, walaupun sama-sama manusianya. Gitu ya. Ini manusia biasa, iya manusia biasa, tapi dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama dicontohkan Ka'ab bin Ashraf. Seperti Ka'ab bin Ashraf ini perwakilan dari pendeta Yahudi yang berkongsi atau berkoalisi dengan orang-orang Quraisy. Wa ashabihi, dan kawan-kawannya. Apa yang terjadi dengan mereka itu? Yatawallawna alladhina kafaru. Mereka berkawan. Mereka berikrar sehidup semati. Mereka berikrar setia. Dengan siapa? Alladzina kafaru, dengan orang-orang yang kufur. Padahal inti ajaran agama samawi tauhid. Baik itu Yahudi maupun Nasrani, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa berkoalisinya justru dengan orang kafir? Nah, tawallawna alladzina kafaru ayyusadiquna kufara ahli Makkah. Yusadiq, berkawan, musadaqah. Jadi ada yusaddiq, mempercayai, yusadiq, mengkawani. Musadaqah artinya musahabah, persahabatan, pertemanan. Siapa yang mereka kawan itu? Nah, yusadiquna kufara ahli Makkah. Mereka berkawan dengan kufarnya ahli Makkah. Siapa kufarnya ahli Makkah? Abu Sufyan. Sebelum Abu Sufyan kemudian masuk Islam. Abu Sufyan wa ashabahu, dan kawan-kawannya. Termasuk putranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Termasuk saudaranya Yazid bin Harb. Itu saudaranya Abu Sufyan bin Harb. Nah, kemudian cucunya juga dinamain dengan nama adiknya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Yazid itu tidak sezaman dengan Nabi SAW, dia bukan sahabat Nabi. Dia putranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi di sana ada Ka'ab bin Ashraf sebagai perwakilan pendeta Yahudi. Nah, di orang Mekah ada Abu Sufyan, wa ashabi, dan kawan-kawannya. Karena memang saat itu dari kalangan orang-orang Quraisy yang menjadi juru bicara atau yang menjadi tokoh untuk mengadakan perundingan pembicaraan dengan unsur-unsur luar adalah Abu Sufyan. Bahkan harta orang-orang Mekah itu diperdagangkan oleh Abu Sufyan. Sehingga air Quraisy yang menyebabkan terjadinya perang Badar itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi andilnya, kedudukannya, perannya ini Abu Sufyan luar biasa.
tapi justru kemudian menjadi mertua Rasulullah SAW. Dia punya putri Ramlah, ya, itu justru menjadi istri bagi Nabi SAW, yang kadang disebut dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan menjadi istri Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika Nabi membebaskan kota Mekah, di satu sisi Abu Sufyan adalah mertuanya, tapi di sisi yang lain Abu Sufyan ada di pihak musuh. Nabi SAW alih-alih gitu ya, ini sebagai hubungan atau menghargai orang yang punya hubungan, walaupun memusuhi, walaupun memerangi, walaupun membenci. Nabi SAW membuat pengumuman kepada penduduk kota Mekah, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman, nggak bakal dibunuh asalkan masuk rumahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir ketika itu, posisinya sebagai mertua Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW mengumumkan kepada penduduk kota Mekah, kalau pengen selamat, ya, nggak dibunuh, silakan masuk rumahnya Abu Sufyan. Disejajarkan kedudukan rumahnya seperti masjid. Man dakhalal masjid fahuwa amin. Siapa yang masuk ke masjid, maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Kita ngebayangin kayak apa gedenya rumahnya Abu Sufyan kalau bisa menampung mayoritas penduduk kota Mekah. Dan Nabi jamin yang masuk ke rumahnya bakal aman. Ketiga yang Nabi sebut, waman aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Siapa yang mengunci rapat-rapat pintunya, aman. Ya. Siapa yang masuk masjid, aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, aman. Ya. Nabi enggak sebut rumah yang lain, hanya rumahnya Abu Sufyan saja. Itu penghormatan Rasul kepada Abu Sufyan. Maka karena begitu sikap Nabi SAW, maka berdampak kepada Islamnya Abu Sufyan. Orang yang sejahat-jahatnya, tapi disikapi oleh baginda Nabi SAW dengan sebaik-baiknya. Semakin dijahatin, semakin baik. Semakin dihinakan, semakin menghormati, memuliakan. Abu Sufyan dimuliakan kayak begitu. Rumahnya dijadikan sebagai tempat keamanan gitu ya. Nah, maka akhirnya luluh juga. Wasabara sabra hatta yaqula sabru sabra. Ente lawan tuh kesabaran. Ketika sabar mengatakan udah dah aneh nyerah aneh, udah habis kesabaran, lawan terus kesabaran sampai kesabaran itu nyerah sama kita. Bukan kita yang nyerah sama kesabaran, udah dah habis kesabaran gua dah. Ya, diginin mulu gua apa? Semut tadi diinjak gigit kata, masa gua diam aja gitu. Ya sudah, Rabbah katakan wasabara sabra hatta yaqula sabru sabra. Dia lawan itu kesabarannya sampai kesabarannya nyerah sama dia. Aneh nyerah udah. Artinya nyerah, dia akan terus bersabar. Nah, bukan kita yang nyerah sama kesabaran, udah habis sabaran dah. Nah, ini terjadi di zaman Nabi SAW. Di situ ada koalisi orang-orang Yahudi dengan orang-orang kafir Quraisy, diwakili oleh Ka'ab. Kemudian di pihak orang kafir diwakili oleh Abu Sufyan. Nah, kenapa mereka mau berkoalisi? Padahal yang satu agama samawi, yang satu penyembah berhala. Bughdan li Rasulillah, karena bencinya kepada Rasulullah. Kenapa? Dia yang jadi nabi. Biasanya nabi itu Bani Israel, dan mereka berharap nabi akhir zaman karena sifat-sifatnya mereka sudah baca di dalam Taurat. Mereka berharap ini juga dari kalangan Bani Israel. Ternyata dari kalangan Arab. Nah, akhirnya mereka benci. Nah, kebencian itu kemudian mereka gabungkan dengan kebencian orang-orang Quraisy. Bughdan li Rasulullah SAW. Al-bughd, ya. Ini benci, bahasa kita yang mungkin dendam kesumat gitu ya. Benci yang paling dalam namanya bughd. Nah, maka diantara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan minimal membenci kemunkaran. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah yang membuat kita jadi benci dengan dosa, benci dengan maksiat. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala leluasa membuat kita senang dengan kebaikan. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah yang membuat kita senang dengan kebaikan. Allah juga yang bisa membuat kita benci dengan keburukan. Maka oleh Nabi dijadikan rangkaian doa, Habib ilainal iman
wa zayyinhu fi qulubina. Ini disebut dengan iktibas. Petikan ayat ya, kemudian dijadikan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau akan lanjutkan bagaimana sikap orang-orang yang beriman terhadap ahlul kitab. Wallahu a'lam. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.